Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi kimia. Nah, secara umum persamaan reaksi kimia dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, jadi cara membacanya itu adalah A, jadi tanda tambah di sini. Ya, tanda tambah di sini kalian boleh baca direaksikan dengan gitu ya, atau dicampur dengan. Oke, direaksikan dengan, atau boleh juga dibaca dicampur dengan. Ya, dicampur dengan atau ditambahkan dengan juga boleh. Jadi kalau kita baca A direaksikan dengan B atau A dicampurkan dengan B. Nah, tanda panah ini kalian baca menghasilkan atau akan menghasilkan, atau menjadi juga boleh ya. Menghasilkan atau menjadi juga boleh. Nah, jadi A kita reaksikan dengan B menghasilkan atau menjadi, C ditambahkan dengan D. Nah, untuk keterangan di sini, oke, kita tulis dulu ya untuk keterangannya. A kecil, di situ ada A kecil, kemudian ada nilai B kecil, ada nilai C kecil, dan ada nilai D kecil ya. Ada A, B, C kecil, dan ada nilai D kecil. Nah, A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil itu kita sebut dengan koefisien. Ya, kita sebut dengan koefisien reaksi. Oke, koefisien reaksi. Sedangkan, nah di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada A yang direaksikan atau dicampurkan dengan B. A dan B, oke, A dan B itu kita sebut dengan pereaksi. Ya, pereaksi atau bahasa lainnya adalah reaktan. Oke, sedangkan C, nah di sini ada C besar ya dan D besar. Oke, C dan D besar itu kita sebut dengan hasil reaksi. Atau bahasa lainnya adalah produk atau produk. Nah, itu adalah bentuk atau keterangan ya untuk persamaan reaksi kimia. Jadi, cara membacanya adalah A yang direaksikan dengan B akan menghasilkan C yang ditambahkan dengan D. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lihat untuk contoh soal berikut. Misalkan, oke, kita buat contoh soalnya. Kita ingin menuliskan reaksi, katanya reaksi antara logam, kalium, dan gas klor atau klorin ya, gas klor atau gas klorin. Nah, sekarang kita akan buat persamaan reaksi kimianya. Yang direaksikan di sini siapa? Yang direaksikan adalah kalium dan gas klor. Kalium itu rumus kimianya adalah K ya, bukan Ka, K. Nah, direaksikan dengan siapa? Direaksikan dengan gas klor. Ya, direaksikan dengan gas klor. Klorin itu adalah Cl, karena wujudnya gas, dia harus Cl2. Ya, K ini dia adalah unsurnya termasuk dalam unsur logam ya. Kenapa Cl ini kita kasih 2 di sini atau indeksnya 2? Karena gas itu, karena misalkan gas oksigen. Nah, kalau kita ingin menuliskan gas oksigen. Nah, karena dia gas, oksigen itu kan O ya. Kalau gas oksigen berarti kita akan tulis O2. Nah, gitu kan? Atau misalkan lagi gas nitrogen. Gas nitrogen, nitrogen itu kan N ya. Kalau gas nitrogen berarti N2. Nah, kalian ingat lagi ada beberapa wujud zat ya dalam suatu reaksi kimia, yaitu, oke, boleh kita tuliskan dulu ya, yaitu S. S itu artinya adalah solid atau padat. Nah, solid atau padat.
Kemudian ada lagi yang wujudnya berupa liquid ya, atau kita simbolkan dengan L kecil ya. L kecil atau liquid. Nah, atau bahasa lainnya adalah cairan. Kemudian wujud zat yang berikutnya adalah gas, atau kita simbolkan dengan G kecil. Dan yang terakhir adalah aqua, atau kita simbolkan atau singkat dengan Aki, yaitu untuk larutan. Nah, ini adalah wujud zat yang ada dalam suatu persamaan reaksi kimia. Nah, K ini karena dia logam, pasti dia solid ya, atau padat. Sedangkan Cl2 ini, nah tadi kan katanya gas klorin, sudah pasti dia wujudnya adalah gas. Nah, boleh kita tuliskan seperti itu. Nah, reaksi antara logam kalium dan gas klor, kita tuliskan seperti ini, kemudian kita buat ya. Jadi ketika kalium kita reaksikan dengan Cl2, maka hasilnya adalah, kalian lihat unsurnya ada siapa di sini, ada K dan Cl. Kalian tulis dulu. Ada K dan ada Cl. Nah, karena reaksi kiri atau yang berada di sebelah kiri dan reaksi yang berada, bukan reaksi ya, artinya antara pereaksi tadi yang atom yang berada di sebelah kiri dengan jumlah atom yang berada di sebelah kanan itu jumlahnya harus sama. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan Cl jumlahnya 2 ya. Cl2 berarti jumlahnya ada 2. Maka Cl yang di sebelah kanan itu jumlahnya juga harus 2. Nah, nanti pada video yang berikutnya kita akan bahas ya bagaimana cara menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia. Jadi setelah kita tuliskan persamaan reaksi kimia tersebut, kita juga harus lihat apakah reaksi tersebut sudah dalam keadaan setara atau tidak. Nah, secara umum dulu, nanti kita akan bahas tuntas ya pada video sebelumnya, maksudnya pada video selanjutnya. Nah, Cl2 karena jumlahnya ada 2, maka Cl yang sebelah kanan itu jumlahnya juga harus 2. Nah, kalian tidak boleh menuliskan 2-nya di sini, tidak diizinkan. Ya, jadi 2-nya harus kalian tuliskan di depan. Jadi angka yang di depan ini itu kita sebut sebagai koefisien. Nah, sudah ya tadi ya. Nah, koefisien. Sedangkan angka yang di sini, nah seperti Cl2, jadi 2-nya di sini itu kita sebut sebagai indeks. Nah, seperti itu bedanya. Nah, sekarang kalian lihat lagi, Cl-nya sekarang jumlahnya sudah 2. Angka yang berada di depan ini menunjukkan jumlah kedua atomnya. Jadi kalau ada 2 di sini, oke, kalau saya keluarkan 2 KCl, itu artinya jumlah K-nya 2, jumlah Cl-nya juga 2. Itu artinya. Tetapi kalau KCl2 itu menunjukkan bahwa jumlah Cl saja yang 2, sedangkan jumlah K-nya 1. Nah, itu bedanya ya, indeks dan koefisien. Jadi koefisien itu milik semuanya. Nah, karena di sini Cl-nya sudah 2, nah ternyata K-nya juga 2 di sini sebelah kanannya, ya kan? Sedangkan kalau kita cek di sebelah kiri, K-nya itu masih 1. Jadi kan harus tambahkan lagi koefisiennya supaya K-nya berjumlah 2, sama seperti yang ada di ruas kanan. Nah, jadi reaksi antara logam kalium dan gas klor itu kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi kimianya itu adalah 2K ditambah Cl2 menghasilkan 2KCl. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya katanya tuliskan persamaan reaksi amonia yang berwujud gas dan asam klorida. Juga berwujud gas ya. Asam klorida ini juga berwujud gas. Nah, kalian ingat lagi ya, amonia itu rumus kimianya itu adalah NH3 atau rumus nyawanya adalah NH3. Sedangkan asam klorida, nah kita udah bahas ya pada video sebelumnya yaitu tentang tata nama senyawa kimia. Asam klorida karena ada asam berarti ada H di situ, klorida itu adalah Cl berarti HCl. Nah, kita akan mereaksikan NH3 yang wujudnya adalah gas. Kita reaksikan dengan asam klorida atau HCl yang wujudnya juga sama-sama gas.
Nah, karena wujudnya sudah sama-sama gas di sini, jadi kalian tinggal reaksikan saja. Cara mereaksikannya di sini adalah kalian lihat ada yang sama tidak ada. Ada NH3, di sini ada hanya satu. Otomatis H-nya sudah menjadi 4. Maka hasilnya langsung kita tuliskan N-nya 1 ya. Terus H-nya tadi jadi 4, terus Cl. Jadi N, H-nya ada 4 tadi ya, NH4Cl. Nah, ini sudah pasti reaksinya sudah setara. Karena kalau kita cek jumlah N di sini ada 1, di sini juga ada 1 ya. H-nya di sini ada 3, di sini ada 1. Berarti 3 tambah 1 4 juga sama, di sini juga 4. Cl-nya ada 1, di sini juga ada 1. Nah, gampang ya menuliskan persamaan reaksi antara amonia yang wujudnya gas dan asam klorida yang wujudnya juga gas. Nah, berikutnya kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang kedua, tulislah persamaan reaksi natrium dan gas klorin. Nah, natrium ini dia masuk dalam unsur logam karena dia masuk dalam golongan 1A atau golongan alkali. Jadi wujudnya sudah pasti padat atau solid. Nah, natrium itu lambangnya adalah Na. Oke, wujudnya adalah solid atau padat yang direaksikan dengan gas klorin. Nah, karena gas di sini gas klorin, berarti dia akan menjadi klorin itu Cl, karena dia gas berarti Cl2 ya. Oke, di sini wujudnya adalah gas. Nah, kalian perhatikan lagi, unsurnya ada siapa? Ada Na dan ada Cl. Jadi kalian tuliskan ada Na dan ada Cl. Lihat Cl di sini jumlahnya ada 2. Maka tidak boleh dituliskan langsung di sini, tidak boleh ya. Nah, tidak boleh. Jadi supaya jumlah selnya juga 2 di sebelah kanannya, nah kita tuliskan 2-nya sebagai koefisien. Sekarang karena kita menuliskan 2, koefisien 2 ya di depan ini, karena kita ingin jumlah atom selnya sama, nah itu ternyata membuat jumlah atom Na di sebelah sini juga berubah, yaitu Na-nya menjadi 2, sedangkan di sini Na-nya 1. Jadi kalian harus letakkan angka 2 di sini supaya reaksi dalam keadaan setara. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Nah, begitulah caranya membaca dari suatu persamaan reaksi kimia ataupun menuliskan persamaan dari suatu reaksi kimia yang diminta. Next video kita akan bahas lagi bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yang pertama kita bisa gunakan cara coba-coba, dan yang kedua kita bisa gunakan secara atau menggunakan cara matematika. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.